Sahabat Sonora, Indonesia memiliki Hari Peduli Sampah Nasional atau juga HPSN. Ini yang jatuh setiap tanggal 21 Februari setiap tahunnya. Untuk tahun ini sahabat Sonora, di tahun 2024 berada atau jatuh pada hari Rabu kemarin. Jadi Hari Peduli Sampah Nasional biasanya diadakan serangkaian acara yang mengusung konsep kebersihan dan didaur ulang sampah. Untuk tema tahun ini sahabat Sonora, untuk tema nasional, untuk temanya ini adalah atasi sampah plastik dengan cara produktif. Selamat pagi dulu sahabat Sonora. Di pagi hari ini kita kedatangan tamu spesial narasumber kita. Yang pertama langsung saja saya jumpai sahabat Sonora, ada Bang Samfidia. Assalamualaikum Bang Sam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lagi Bang Sam, ini tadi kedengaran, sorry. Assalamualaikum Bang Sam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sama Sonora, Bang Sam ini selaku pegiat Bank Sampah Bahagia Kuburaya ya. Oke, ini kayaknya kelihatannya capek ya, baru pulang dari perjalanan. Oke, sahabat Sonora, yang kedua narasumber kita ini ada Ibu Suherma ya, selaku Ketua Kelompok Penerima Pemanfaatan TPS 3R ya, Menanjak ya? Desa Paribaru. Oke, panggilannya Ibu Erma atau Ibu apa nih? Ibu Emma. Ibu Emma. Ibu Emma, kabarnya gimana Ibu? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi ya. Penerima pemanfaat ya Bu ya? Penerima pemanfaat TPS 3R Paribaru Kuburaya. Oke, kalau boleh tahu TPS 3R ini apa Ibu? TPS 3R itu 3R Reduce, Reuse, Recycle. Oke, boleh nanti ditanyakan. Saya tanya kembali ya. Ini ada istilah-istilah sahabat Sonora. Nah, sahabat Sonora, ini atasi sampah plastik dengan cara produktif. Untuk di pagi hari ini kita ngobrol mungkin sekitar 45 menit ke depan. Jadi kita sedang live di akun YouTube kami di Sonora Pontianak nih sahabat Sonora. Silakan teman-teman bertanya ke WA juga boleh di 0812 5635 661. Saya ke Bang Sam. Ini selaku pegiat Bank Sampah. Ini kalau tema nasional ya, Bang Sam, atasi sampah plastik dengan cara produktif. Nah, selama ini dari teman-teman pegiat sampah sendiri, apakah sudah melakukan hal produktif seperti ini, gimana? Nah, gini, Mas Bang Usnul. Jadi kaitan dengan Hari Peduli Sampah Nasional ini di tahun 2024, tema yang diangkat adalah atasi sampah plastik dengan cara produktif. Nah, sebenarnya Hari Peduli Sampah ini kan sebenarnya melatar belakangi ya, ada yang melatar belakangi, yaitu memperingati hari duka sebenarnya dari kejadian tanggal 21 Februari tahun 2005. Nah, jadi tahun 2005 itu terjadi suatu kejadian yang duka yang merenggut nyawa itu 157 orang di sebuah TPA, tempat pengolahan sampah akhir di Lui Gajah, Bandung, Jawa Barat. Jadi latar belakang itu sehingga diperingatilah setiap tanggal 21 Februari untuk Hari Peduli Sampah Nasional. Nah, kalau kesini-sininya tema yang diangkat hari ini adalah sampah plastik. Kalau kita lihat data, mengutip data Sistem Informasi Sampah Nasional, itu jenis sampah seluruhnya itu tahun 2023 sebanyak 17,8 ton. Juta ton. Banyak sekali. Nah, banyak sekali. Dari 17,8 ton itu sampah plastik itu menduduki peringkat kedua sebanyak 16%. Jadi dari 17,8 ton itu adalah 16%-nya adalah plastik. Nah, plastik ini juga bukan hanya di darat tapi di lautan juga jadi permasalahan, dan isu sampah plastik juga menjadi isu global. Nah, kegiatan Bank Sampah itu secara tidak langsung saya lihat data, berdasarkan data tadi Sistem Informasi Sampah Nasional itu
ternyata waktu tahun lalu kita sempat diskusi juga di sini, sampah plastiknya sampah organiknya itu 60% kan nominal. Sekarang udah turun nih datanya. Jadi itu ada kaitannya dengan teman-teman ini nih, teman-teman TPS 3R juga pengolahan sampahnya kan. Kemudian sampah plastiknya juga udah menurun. Dari itu seharusnya di tahun 2022 2021 kemarin tuh data sampah itu adalah 20 juta ton lebih. Nah, sekarang udah mulai menurun. Nah, artinya kegiatan-kegiatan kehadiran teman-teman bank sampah, kemudian kehadiran teman-teman program TPS 3R juga cukup bisa dikatakan cukup berhasil lah untuk mengurangi sampah gitu kan, seiring dengan meningkatnya kegiatan-kegiatan sosialisasi untuk mengajak tiap rumah tangga itu untuk pilah sampah gitu ya, pilah sampah, kemudian terus diedukasi dan caranya semakin masif dan semakin banyak bank-bank sampah yang mulai bermunculan. Nah, kalau kegiatan bank sampahnya kan banyak, selain tadi ditabung gitu ya. Kita yang mengimbau kalau di bank sampah menabung gitu ya, menabung sampah yang telah dipilah. Kemudian bisa juga hasil sampah-sampahan organiknya bisa jadi kerajinan daur ulang, kemudian macam-macam kreasi. Dan salah satu yang penting sebenarnya di peringatan Hari Peduli Sampah hari ini adalah bagaimana kita itu mengikut serta untuk efek rumah kaca, mengurangi rumah kaca ya, dan meningkatkan gaya hidup hijau gitu kan. Oke, baik. Nah, peringatan Hari Sampah Nasional ya dengan tema atasi sampah plastik dengan cara produktif. Ini gambaran awal ya dari Bang Sam. Saya bergeser ke Ibu Emma dulu, Bang Sam ya. Ini setelah dari TPS 3R Menanjak. Nah, Ibu, kalau dari teman-teman sendiri dari TPS 3R Menanjak, Ibu Emma, ini kalau Bang Sam kan ini lebih ke bank sampahnya. Nah, kalau dari teman-teman Ibu Emma berarti ini untuk mengolah sampah gitu ya. Mengolah sampah. Kita ngomongin soal sampah ini, Sobat Sonora, tidak habis-habisnya ya, karena sampah ini kalau masih ada manusia tetap ada sampah nih, Sobat Sonora, kalau tidak habis-habisnya. Oke, Bang Sam, untuk tahun ini ya dari teman-teman pegiat bank sampah, kegiatan-kegiatannya apa aja nih, Bang Sam? Nah, kalau kami rencana di tahun ini nih sebenarnya untuk memperkuat kelembagaan lah ya. Jadi ada beberapa yang menjadi mitra kami juga, dan kami sendiri juga melakukan upgrade terhadap kapasitas kawan-kawan, gitu ya, upgrade. Kemudian juga kita memberikan menyusun bahan advokasi untuk ke pemerintah daerah, karena kalau bank sampah itu brandnya dari LH, Dinas Lingkungan Hidup. Kalau teman-teman TPS 3R kan brandnya dari PUPR, tapi tujuannya sama sih sebenarnya. Sama ya. Tujuannya sama. Jadi yang kami akan lakukan di tahun 2024 itu memang ya kita sadar dan mengevaluasi ya yang sudah kita coba untuk memperkuat tadi kapasitas ya. Betul kata Mbak Emma tadi bahwa sampah orang-orangnya kadang-kadang turun naik gitu ya. Iya. Turun naik betul. Semangatnya lah ya, terutama yang penting itu kan sebenarnya semangat. Dan ya kita juga menghimbau teman-teman bahwa kita nih berbuat seperti ini sebenarnya mengharapkan apa sih sebenarnya? Kita berikhtiar dan berharap ini menjadi nilai ibadah kita gitu kan. Nah, kalau ada hasil dari itu ya bonus ya, ada insentif, ada apa semacam itu bonus lah. Tapi kalau tidak dimulai dari kelompok-kelompok ini yang peduli, ya sampah terus jadi masalah gitu ya. Padahal sampah juga sebenarnya bisa jadi sumber daya yang luar biasa sebenarnya. Nah, itu jadi yang kita lakukan untuk di tahun 2024 ya, pertama kita sebagai bahan evaluasi, hasil dari evaluasi kita perlu untuk menguatkan kelembagaan sama kapasitas teman-teman gitu ya, yang peduli, yang mau berjuang tentang lingkungan, kemudian
yang kita lakukan coba memberikan masukan ya terhadap dinas lingkungan hidup, dinas-dinas terkait gitu ya. Karena sampah ini bukan urusan kita sendiri, tapi banyak semua orang dan ya sampah juga sebenarnya sampah tumpuk yang sangat mengganggu sebenarnya kan adalah aroma, bau ya, bau, estetika, ya kan, estetika, kemudian itu menjadi sumber penyakit. Jadi kalau tidak kita, siapa lagi sebenarnya untuk mengatasi ini, dan caranya ya semakin banyak orang atau kelompok atau komunitas yang peduli tentang ini, ya saya rasa bukan hal yang mustahil untuk menjadikan sampah ini menjadi sumber daya gitu ya. Jadi bisa digunakan jadi sampah yang selama ini jadi masalah bisa menjadi sampah, menjadi berkah bagi kita semua dan bermanfaat gitu dan ya. Bermanfaat. Oke, baik. Tentunya untuk kegiatan ini penguatan ya di teman-teman bersama Bank Sampah. Baik, Ibu Emma, dari teman-teman TPS 3R Menanjak ya, biasanya kan sampah ini kalau diolah ya akan menjadikan hasil yang bermanfaat. Nah, kemudian Ibu Emma, sebelum saya tanya itu, biasanya kalau dikumpulkan sampah ini berapa ton lah gitu kira-kira? Berapa ton ya? Banyak atau numpuknya berapa banyak nih? Kita yang satu harinya tuh kadang bisa 700 kilo ya, 700 kilo. Kalau sebulannya tuh nggak tahu lah berapa. Tak terhitung lah ya. 20 ton Ada sih catatannya. 21 ton berarti rata-rata. Dengan kalau kita pisahkan organiknya dengan yang residu. Dulu kita pernah bikin zero ya, ternyata nggak berhasil. Kita pernah bikin zero yang pepes kita pisah, yang kresek pun kita pisah, karena memang perlu alat. Kalau yang untuk kresek itu kita perlu alat dan kita belum cukup modal. Jadi alhamdulillah kita residu kan. Yang misalnya kalau alhamdulillah juga ya, kita pernah ikut lomba dari Yuti ngadakan, kita ikut lomba bikin video. Jadi kita bikin olah sampah kain bekas. Kan dalam kita mengangkut sampah itu kan mereka ada juga buang bekas mereka menjahit, kain perca-perca sisanya itu. Itu kita olah bikin tas. Wow. Iya, itu kan biar kita mengurangi juga kan untuk kita berbelanja dengan kita membawa kantong sendiri. Itu alhamdulillah kita kemarin juara 3. Wow. Itu dalam rangka apa juara 3-nya? Ada ikut lomba di UT-nya itu Astra seluruh Indonesia kemarin tuh. Hari kemarin kalau tidak salah lingkungan. Tuh iya, hari lingkungan ya. Hari lingkungan juga. Nah, terus kemarin kita pernah juga ikut HKG di tahun kemarin di Kuburaya. Alhamdulillah produk unggulan itu kita pakai minyak jelantah. Terbuat dari ini? Kita bikin sabun. Oh, sabun. Alhamdulillah kita produk unggulan kita juara 1. Ya. Ya kita kreasikan lah. Kalau pemakaian sabunnya kan bisa untuk 1 bulan baru kita bisa pakai. Manfaatnya untuk kita menyuci piring, alhamdulillah. Dan kita juga pernah bikin yang sampah-sampah yang baru, yang organik itu yang dari buah-buahan, kita bikin ekoenzim. Itu juga sudah kita pakai di kalangan kita. Kami lah yang kerja di situ, kita pakai untuk mengepel. Keren-keren nih sahabat Sonora. Ada nggak Ibu Emma yang mengorder gitu? Ibu Emma, saya pesan dong untuk hasil yang tas tadi untuk belanja gitu. Ada nggak yang order? Kalau yang tas kita belum. Kalau yang seperti pokok telur itu udah. Dengan yang sisa kita bikin itu kayak souvenir gitu. Itu kita pernah menerima sampai 1000 itu Kabupaten Sambas kemarin pesan. Kita bikin souvenir itu sisa-sisa percak juga itu. Luar biasa ya. Mereka tahu nggak kalau bekas-bekas itu? Karena kan nggak usah kasih tahu lah. Mungkin mereka tahu karena kan itu dari ada nampak percaknya. Terus kita kemarin juga pernah ikut lomba
di kabupaten kita ikut kursi, kita bikin botol mineral. Oh, Juara 3 juga. Juara 3 Iya, juga. ikut bikin kursi dari botol mineral. Nah, alhamdulillah kalau kursi itu kita udah ada berapa set itu udah pernah melakukan. Luar biasa sekali sahabat Sonora ya. Kita udah masuk di menit ke-30. Kita break dulu sejenak di pukul 9.30. Nanti saya akan kita akan sharing lagi untuk kegiatan-kegiatan tadi udah. Sahabat Sonora tetap bersama kami hanya di Sonora Pontianak News Traffic and Music. Tidak terasa ya, ini Bang Sam dan juga Mbak Ibu Emma, kita masuk segmen terakhir. Ini mungkin lebih panjang lagi kita ngobrolnya. Nggak terasa nih. Atasi sampah plastik dengan cara produktif. Saya tanya soal ini Bang Sam ya. Kalau tadi ada beberapa kegiatan. Nah, kalau kita ngomongin soal kesadaran nih Bang Sam ya. Kesadaran biasanya kan orang itu turun naik lah ya. Kalau dari teman-teman pegiat Bank Sampah ini gimana Bang Sam untuk imannya? Apakah turun naik nih? Untuk ya saya juga jujur ya di rumah milah, kadang-kadang tidak milah gitu kan. Karena lagi malas, lagi mood hilang gitu. Iya. Jadi malas untuk memilah. Kemudian tapi itu ya balikan lagi lah gitu kan, balikan lagi. Dan yang kita sampaikan sebenarnya ya kita nih sebelaku sudah dicap ya, sudah dicap sebagai penggiat gitu ya, penggiat lingkungan dan sampah. Jadi kalau udah dicap seperti itu ya setidaknya kita minimal peduli dengan prinsip sampahku tanggung jawabku gitu kan. Nah itu dulu. Betul. Nah jadi kalau itu bisa jadi motivasi kita. Sampah ini kita yang produksi, berarti kita harus yang tanggung jawab nih untuk buangnya. Nah cara membuang sampah itu kan ya prosesnya agak merepotkan, yaitu harus memilah tadi kan. Nah memilah, kemudian yang bisa hasil pilihan yang masih bisa dimanfaatkan tadi menjadi produk kerajinan tadi kan. Nah itu tinggal bagaimana produk-produk ini sebenarnya itu kaitan dengan tadi peran pemerintah juga gitu ya. Produk itu perlu modal, perlu link pasar ya. Link pasar sehingga produk yang dihasilkan itu bisa dirasakan manfaat bagi kawan-kawan penggiat pekerja gitu kan, sehingga makin semangat gitu ya, makin semangat, kemudian makin menjadi ternyata sampah itu benar bisa jadi sumber daya tadi. Oke. Bang Sam menyinggung soal pemerintah ya. Nah selama ini pemerintah ini memberikan sebuah apresiasi atau ikut andil nggak sih gitu? Biasanya kan pemerintah takut gini, ketika berhasil, ini punya aku loh, kadang gitu ya. Sorry kalau pemerintah lagi dengerin nih. Ini gimana Bang Sam? Ya, jadi kalau bicara peran pemerintah sebenarnya sudah lah ya, sudah ada gitu kan. Contohnya realnya tadi yang ngadakan lomba, kadang-kadang pemerintah ya Mbak Emma kan. Nah lomba itu kan sebagai bentuk binaan juga dari pemerintah gitu ya. Kemudian yang kita harap sebenarnya yang lebih ini ya, kebijakannya sudah ada, tinggal bagaimana kebijakan tentang pengolahan sampah ini dirasakan di lapangan gitu ya, di lapangan, sehingga peran-peran binaan itu terasa bagi teman-teman penggiat. Nah kayak TPS 3R ya, binaan ya tadi contohnya kemarin di awal mungkin kawan-kawan TPS ada stimulan gitu kan, mandiri. Nah mandirinya ini kan perlu binaan nih. Betul. Dievaluasi, kemudian apa kurang ditanyalah, minimal ditanya apa butuhnya. Iya gitu. Itu maksud saya. Nah butuhnya teman-teman apa nih gitu kan. Tadi sempat disinggung Mbak Emma tadi kan teknologi ya Mbak. Teknologi ya. Pelatihan kan, juga pelatihan. Kan kita perlu juga pelatihan kan. Jadi kalau itu untuk gini Pak Sam, untuk menghasilkan seperti botol-botol plastik itu oke lah, yang bisa kita bikin kursi kita bikin kan. Kalau yang sayang yang kuat kotornya, yang kecil-kecil itu kan bisa kita daur ulang, bikin butiran plastik itu Pak Sam. Biji plastik itu kan jual tinggi harga jualnya gitu. Tapi itu kan kita perlu pelatihan. Kalau ada alatnya pun kalau kita tidak pandai menggunakannya kan susah juga gitu. Berarti selama ini belum ada pelatihan nih? Kalau pelatihan biji plastik itu kita belum pandai. Iya. Belum. Kalau mencacah itu udah kerjaan kita. Kalau mencacah
Organik itu udah kerjaan kita. Tapi kalau yang biji plastik itu kita belum pelatihan gitu. Belum ada pelatihan. Nah, kita minta dari pemerintah ya itu aja lah untuk pelatihan lah. Sama alat ya. Berarti alat belum ada nih ya. Alat udah ada. Oh, ada. Nah, hanya kita mau melakukannya kita tidak ngerti gitu. Karena belum ada pelatihannya. Mungkin sama dengan pertanyaan saya tadi ke Bang Sam nih, Ibu Emma. Apa namanya, ini kan kesadaran gitu ya, kesadaran kita untuk, karena memang sampah ini tidak habis kalau kita bahas ya. Iya, tidak habis-habis. Dari teman-teman Ibu Emma atau bersama keluarga, ada nggak kadang turun naik, kayak ada pasrah nggak atau menyerah gitu nggak? Pernah nggak? Alhamdulillah kita, karena itulah mungkin jiwa kita udah bersatu kali. Alhamdulillah kita itu semangat, apalagi kawan-kawan yang di TPS itu. Kadang kami tuh kalau ada acara melihat kotak-kotak. Iya, habis acara tuh kan biasanya. Biasa di kantor camat itu saya dengan teman saya ada Bu Molly. Itu kami biasa mengumpulkan sampah, kami angkut. Okay. Ya kami sih ya kita memang ya udah, mereka pun yang rata-rata kawan-kawan pun udah tahu juga kita bergelut di sampah. Jadi mereka sih enggak lagi heran. Biasa kami, Pak, kita bawa, Pak. Oh ya, enggak apa, dibawa katanya. Jadi daripada itu kan biar kita mengurangi gitu. Biasanya sisa-sisa acara itu kalau memang bisa kita bawa, biasa kita bawa ya. Ya, kita ambil. Oke, baik sahabat Sonora ya. Oke Bang Sam, saya ke beberapa pertanyaan dulu ya ke YouTube. Bentar, kita akan cek. Sahabat Sonora, kita tunggu hingga kurang lebih pukul 10 kita closing nanti. Silakan bertanya ke WA kami di 0812 5635 661, 0812 5635 661. Dengan formatnya ketik ngobrol spasi nama Anda dan juga kirim ke nomor barusan. Ini dari Stephen Ken di YouTube Sonora, Ibu Emma dan juga Bang Sam. Pagi semuanya, untuk kegiatan ini kayaknya udah kita bahas tadi ya. Untuk kegiatan pegiat Bank Sampah dan TPS 3R Menanjak, apakah ada? Ya sudah, sudah tadi, ya. Sudah yang mungkin baru dengerin nih. Jadi kalau kegiatan kita di internal kita bagi dua, di internal dan di eksternal. Di internal kita bagaimana memperkuat tadi itu, mengupgrade sistem matematika, mengevaluasi apa yang kurang, menguatkan dari motivasi penggiat-penggiat. Kalau di eksternal tetap melakukan edukasi, karena edukasi itulah yang sangat penting bagi kita, bagaimana menyadarkan bahwa memilah sampah itu yang benar itu seperti apa sehingga ada manfaatnya. Nah, kemudian dari Bank Sampah sendiri sebenarnya udah lama sih Mbak ya. Mbak Emma juga dulu di Bank Sampah, ikut Bank Tabungan semua macam. Sebenarnya tinggal dikelola dengan baik, sebenarnya sangat berpotensi menghasilkan sebenarnya. Oke. Ini dari Eka Saputri. Baru saja saya tanyakan ke Bang Sam tadi ya, apakah selama ini ada peran dari pemerintah? Ini baru dengerin di YouTube nih. Mungkin baru dengerin, silakan diulang lagi. Ulang lagi, nggak apa-apa Bang Sam. Oke, peran pemerintah sebenarnya kalau bicara tentang sampah sebenarnya ada dua instansi lah ya, setahu kami itu dua instansi yang berperan karena tupoksi mereka, yaitu pertama Dinas Lingkungan Hidup. Kan? Dinas Lingkungan Hidup, kemudian ada teman-teman PUPR ya, Dinas PUPR tentang kemudian Bapeda. Kemudian kalau bicara peran pemerintah sudah sangat sudah ada lah gitu, sudah ada lah gitu ya. Tapi jujur memang dirasakan masih bagi kami ya, karena bersentuhan dengan para penggiat ya masih kurang banyak lah ya, kurang, kalau bisa lebih banyak lah program-program yang lebih diperhatikan lah ya. Nggak tahu kalau Mbak Emma apa harapan dari pemerintah ya. Oke, kalau Ibu Emma boleh nambahkan apa? Ya kurang lebih sama lah dengan Pak Sam gitu kan. Kita itulah kurangnya kita pelatihan gitu. Kita kan perlu pelatihan juga biar kita ngerti, biar makin bermanfaat lah sampah itu gitu. Oke, baik. Dari lanjut Abdullah Maman, ini terkhusus ke Ibu Emma. Ibu Emma, untuk yang sudah didaur ulang, apakah selama ini ada keenggak katanya yang diorder hasil dari daur ulang?
Kalau yang di order ini dari Abdullah Mamat. kalau yang pupuknya udah pernah, tapi bukan kita order, kita begini. Sistemnya gimana? Kita misalnya kan kita kan ikut, macam saya kan ikut PKK juga. Nanti ada ibu-ibu PKK kunjungan. Dengan kita ngordernya tuh di tempat kita sendiri aja gitu. Nah, terus dengan warga-warga sekitar yang berlangganan. Nah, kita memanfaatkan warga-warga dan kita yang biasa ngorder ke masyarakat di sekitar kita dulu dengan teman-teman dekat lah gitu. Kalau yang misalnya yang kering, bukan yang pupuk, misalnya macam saya tadi bilang kerajinan tangan itu, itu nanti teman-teman cerita, istilahnya ibaratnya mulut ke mulut. Jadi mereka, oh iya bagus begini, oh bolehlah pesan. Dengan cara begitu gitu. Kita pernah pokok telur sama itu saya bilang souvenir tadi ya. Kalau melalui sosial media? Sosial media sih belum, kita belum hanya bikin IG aja gitu. IG lah ya. Iya. IG-nya apa? Belum saya follow TPS 3R Menanjak. Ntar saya ini ya, tandai TPS 3R Menanjak. 3R Menanjak. Iya. Baik. Ada Helmi di pertanyaan di YouTube, gimana caranya orang-orang supaya sadar membuang sampah pada tempatnya? Waduh, ini Bang Sam kayaknya. Apa nih Bang Sam ya? Dari Helmi nih. Itu tadi peran mengedukasi. Jadi ya? ada 2 trik sebenarnya ya. Artinya dengan, tapi yang mumpuni sebenarnya kayaknya perlu ditakut-takuti gitu. Bahwa sampah itu bisa jadi bencana gitu kan. Oh, itu takut-takutinya ya. Jadi takut-takuti mungkin lebih berdampak lah. Kemudian kita jelaskan bagaimana, apa sih manfaatnya kita susah-susah untuk memilah sampah tuh, apa tujuannya. Nah, kita jelaskan harusnya. Cuman itu tingkat mana, dan sosialisasi tentang sampah itu sebenarnya sejak dari dini sebenarnya. Zaman Bang Husnul SD mungkin sudah diajari ya, buang sampah pada tempatnya kan. Betul kan. Nah, tempatnya itu pertama disediakan enggak? Oke, kan? betul. Disediakan enggak? Kalau tempatnya juga tidak disediakan, ya tempatnya kecil gitu ya. Kecil, tidak muat. Kemudian apalagi dengan tadi prinsip 3R, berarti minimal ada tempat sampah yang terpilah. Sampah organik, sampah anorganik. Kalau hanya satu tempat sampah yang digabungkan jadi semua numpuk situ jadinya juga gitu kan. Artinya kalau slogan buang sampah pada tempatnya, ya tadi peran kita juga sama orang tua yang ada di di keluarga itu sebenarnya untuk ikut peduli mengedukasi, ya kan, dampaknya apa. Kalau kita kan sebenarnya kebersihan itu sebagian daripada iman gitu kan. Nah, kemudian dengan sampah ya, kemarin salah satu kasus yang melonjak, demam berdarah. Nah, sampah kalau ditumpuk itu, terutama sampah plastik, anorganik semacam yang merupakan wadah-wadah itu kan. Apalagi rumah plastik, berdempet gitu plastik, ya. Padat pemukiman, buang sembarangan. Jadi tempat yang potensial terhadap tempat perindukan nyamuk Aedes aegypti. Nah, kan kalau itu tidak disadarkan ya, efeknya itu demam berdarah. Jadi wabah salah satunya ya. Kemudian masalah stunting kan pengaruh juga ya. PHBS itu pengaruh. PHBS di rumah tangga, berlaku hidup bersih dan sehatnya itu yang dibawa. Oke, seru sekali nih Sapa Sonora ya. Kita udah berada di penghujung program Ngobras Ngoceh bareng Sonora nih Bang Sam. Oke, mungkin sebelum ke Ibu Emma, apa yang ingin disampaikan Bang Sam ini dari teman-teman perwakilan dari pegiat Bank Sampah ya. Ini kebetulan juga hari Rabu kemarin ya, Hari Peduli Sampah Nasional. Untuk temanya adalah atasi sampah plastik dengan cara produktif. Apa yang ingin disampaikan Bang Sam kepada sahabat Sonora supaya sahabat Sonora ini bisa lebih sadar dan juga menginspirasi gitu, silakan. Nah, kalau closing statement saya sih sebenarnya kalau menyangkut dengan tema Hari Peduli Sampah Nasional di tahun 2024 itu atasi sampah plastik dengan cara produktif. Nah, ada 2. 1, bagaimana teman-teman cobalah untuk
menggali informasi, kemudian meningkatkan kepedulian tentang sampahnya. Mari pilah sampah dari rumah. Kemudian satu perilaku tadi grand lifestyle-nya itu. Iya. Kalau ke mana, ke rapat atau apa, bawa tumbler, kan, bawa pipet stainless. Kalau belanja ke minimarket, bawa tas Kantong atau sendiri lah ya. sendiri. Nah, mulailah dari hal-hal yang kecil itu, gitu kan. Nah, ikut peduli. Kalau teman-teman atau kita sudah melakukan hal-hal kecil itu, ya dampaknya memang kalau dilihat enggak seberapa sih. Kadang, tapi kalau itu dilakukan secara sporadis, semuanya sudah sadar untuk melakukan hal itu, saya rasa bisa lah ya. Nah, pasti bisa lah. Mungkin itu Bang Husnul. Terima kasih Bang Sam. Kita bergeser ke Ibu Emma. Apa yang ingin disampaikan pada Sahabat Sonora dan juga closing statement ini dari TPS 3R menanjak bahagia. Pak Muda nih. Kalau saya kurang lebih dengan Pak Sam, kita dari diri kita sendiri ya. Itu saya tadi bilang bawa kantong sendiri kalau untuk berbelanja. Kalau air minum pun kita kalau bisa bawa tumbler sendiri. Kita mengurangi minum pakai pipet lah gitu. Kalau bawa botol sendiri kan kita tidak mengurangi pipet. Pipet itu kan plastik juga. Betul. Kita kalau bisa memang dari diri kita sendiri, kita mendaur ulang tuh dari sampah dari rumah kita sendiri. Belajar dari diri sendiri aja gitu. Oke. Belajar dari sendiri aja. Iya, dari diri sendiri aja dulu. Oke. Terima kasih Ibu Emma dan juga Bang Sam sudah memberikan inspirasi kepada sahabat Sonora ya, memulai dari diri sendiri aja dulu. Oke, jadi Bang Sam dan juga Ibu Emma, video ini bisa diputar ulang ya, dan juga bisa di-download. Tunggu 24 jam besok, berarti bisa di-download dan juga bisa dipotong, bisa juga disimpan nanti di sosial media Bang Sam dan juga di Ibu Emma. Terima kasih. Sehat-sehat Ibu Emma dan juga Bang Sam. Salam sama teman-teman ya. Selalu menanjak. Pak Muda nih selalu menanjak ya. Oke, terima kasih Bang Husnul. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 3R. Salam 3R. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa sahabat Sonora. 96,7